Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah konsep dasar geografi dengan dosen pengampu Ibu Neni Wahyuning Tias MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini media video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mempersembahkan pantun. Sarapan makan nasi, cakep. Ditambah makan bakmi. Sebelum presentasi, perkenalkan kelompok kami. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada Avero Safa, lalu kemudian Nurbaiti Inas, lalu yang ketiga ada Meki Fabio, keempat Nur Laili, kelima saya sendiri Nur Yarifah, dan yang terakhir keenam ada Putri Linanda. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai ketahanan keluarga di bermacam bidang dalam menghadapi bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banyumas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari artikel karya kami. Pembangunan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, membutuhkan ketahanan keluarga yang kuat. Kondisi pandemi COVID-19 sangat berdampak di berbagai aspek kehidupan di semua daerah, termasuk kondisi ketahanan keluarga. Contohnya di Kabupaten Banyumas, walaupun kasus COVID di daerah ini tidak termasuk zona merah seperti daerah lain, tetapi kondisi ekonomi sangat terdampak apalagi dengan kasus COVID yang semakin meningkat. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi ketahanan keluarga di era pandemi ini ditinjau dari aspek ekonomi, keutuhan keluarga, fisik, psikologis, dan sosial budaya. Metode pembuatan artikel ini berdasarkan literatur review dari artikel-artikel yang relevan. Hasil dari literatur review dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga termasuk kategori tinggi, akan tetapi ketahanan ekonomi termasuk kategori sedang. Pemerintah dari pusat hingga daerah harus menjalankan kebijakan penanganan COVID-19 dengan baik dan tepat agar kondisi ekonomi dapat segera pulih dan bangkit. Kata kunci dari abstrak ini adalah ketahanan keluarga, COVID-19, dan ketahanan berbagai bidang. Kali ini kita akan memasuki bagian pendahuluan. Pembangunan keluarga merupakan salah satu sektor yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU nomor 52 pada tahun 2009 mengenai pembangunan berkualitas keluarga dalam sistem kependudukan. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan untuk memiliki ketahanan keluarga yang kuat, yang sangat diperlukan untuk proses pembangunan. Karena keluarga adalah jantung peradaban dan unit sosial dasar masyarakat. Pembentukan keluarga yang berkualitas akan membawa sumber daya manusia atau SDM berkualitas tinggi yang penting bagi pembangunan kapasitas sumber daya manusia tersebut dapat dijadikan modal dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dalam upaya mencapai kesetaraan gender pada DOK KPPA dan BPS tahun 2016. Pemerintah menghadapi tantangan dan hambatan dalam pembinaan keluarga sejalan dengan pandemi COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, sejumlah 686 pasien positif COVID dan 55 pasien dinyatakan meninggal dunia, dan 30 orang dinyatakan sembuh. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 ini dan jumlah
PHK di Banyumas perlu dicermati lebih lanjut, karena kan banyak berkaitan dengan status ketahanan keluarga pekerja. Ketahanan keluarga dalam konteks tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan setengah pengangguran harus digaji, karena secara umum kondisi ini berdampak pada fungsi-fungsi di bawahnya. Fungsi kesehatan, pendidikan, perawatan, dan kasih sayang bentuknya bisa berupa gizi buruk anak, kekerasan dalam rumah tangga, baik istri maupun anak, hingga perceraian. Mengingat keluarga sebagai inti masyarakat, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan pada akhirnya menghambat pembangunan. Oleh sebab di atas, maka penelitian artikel ini akan mengkaji 1. Kondisi ketahanan keluarga bagi penyintas COVID di Banyumas, baik dari bidang kesehatan fisik, dilihat dari kegiatan ekonominya, psikologi sosial, kegiatan sosbud, dan data kemitraan dalam hubungan gender. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi tentang keadaan ketahanan keluarga di Kabupaten Banyumas pada pandemi Corona-19 ini, yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelaksanaannya. Pemerintah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga mengisi batas studi yang mengukur ketahanan keluarga di tingkat daerah, terutama pada saat pandemi. Adapun secara teritoris, penelitian ini memperkuat konstruksi teori perkembangan keluarga, terutama dengan syarat terjadi pandemi. Metode dalam artikel ini ditulis dengan menggunakan literatur review, yakni dengan menelusuri literatur nasional. Database yang digunakan dalam literatur ini ialah ProQuest, ABSGO, dan ScanDirect. Awalan penulisan diawali dengan penelusuran jurnal dengan kata kunci yang tertera pada layar. Dan diperoleh 346 temuan dari total artikel jurnal mulai tahun 2011 hingga tahun 2021 yang kemudian diinternalisasi kembali. Dari artikel jurnal sedemikian banyaknya dipersempit kembali dan yang relevan terdapat sudah 34 temuan artikel jurnal yang penulisannya baik, serta yang lainnya tipe penulisan berkualitas menengah hingga rendah. Terdapat pula artikel yang baik namun kriterianya cukup kurang. Selain jurnal, kami mengambil sumber lain seperti buku, artikel online, website di Google Scholar, dan sumber lainnya yang terbukti kebenarannya dan tentunya berkualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu profil responden. Mayoritas responden dalam penelitian ini 93% adalah perempuan dan sebagian besar 58,6% telah menikah lebih dari 15 tahun dan 67,9% dari mereka telah memiliki 1-2 anak. Kemudian yang kedua yaitu konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini meliputi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikososial, dan ketahanan sosial budaya. Dimensi landasan legalitas dan integritas keluarga diukur dengan 3 variabel, yaitu yang pertama landasan legalitas, yang kedua integritas keluarga, dan yang ketiga yaitu kemitraan gender. Dimensi ketahanan fisik diukur dari kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat untuk tidur. Sedangkan dimensi ketahanan ekonomi diukur dari 3 aspek, yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan ketahanan finansial keluarga. Selanjutnya yaitu ketahanan psikososial. Ketahanan psikososial ini diukur dari keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Dan yang terakhir yaitu ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya ini dilihat dari kepedulian sosial, keakraban sosial, dan keyakinan agama. Yang ketiga yaitu dimensi legalitas keluarga dan keutuhan keluarga. Dasar hukum perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang kaya lahir dan batin.
Pernikahan yang tidak sah akan menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kuat karena pernikahan yang tidak sah mengakibatkan resiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan istri. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 nomor 52 menunjukkan bahwa tingkat legalitas pernikahan di Kabupaten Banyumas termasuk kategori tinggi, yaitu 92,65%. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar pernikahan di kabupaten ini telah dilakukan secara resmi dan mempunyai bukti buku nikah. Yang selanjutnya yaitu ketahanan fisik. Kemampuan fisik materi adalah syarat utama tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan fisik ini akan diperoleh keluarga jika kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan telah terpenuhi. Indikatornya, pendapatan per kapita telah melebihi kebutuhan fisik minimum dan tidak terikat masalah ekonomi atau terbebas dari masalah ekonomi. Oleh sebab itu, dalam hal ini, ketahanan fisik dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat atau lokasi tempat untuk tinggal atau untuk tidur. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, ketahanan ekonomi. Di mana pada ketahanan ekonomi ini terdapat 4 variabel yang meliputi yang pertama tempat tinggal keluarga, yang kedua pendapatan keluarga, yang ketiga pembiayaan untuk pengasuhan anak, dan yang keempat keamanan finansial keluarga. Selanjutnya yaitu yang keenam, ketahanan sosial psikologis. Dimensi ini tidak terlihat secara fisik dan terdiri dari 2 variabel. Yang pertama, variabel keharmonisan keluarga yang meliputi anti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. Yang kedua adalah variabel kepatuhan hukum, di mana dari pengalaman rumah tangga yang sering terjadi korban kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa mencapai kehidupan keluarga yang harmonis terhadap responden antara laki-laki dan perempuan. Meningkatnya intensitas pertemuan kebijakan WFH telah menimbulkan hubungan yang harmonis antara suami dan istri dan orang tua. Selain itu, mereka juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan tindak pidana.
Jadi memang seseorang itu kalau habis terkena penyakit termasuk COVID, biasanya kalau dia sembuh dia akan membentuk kekebalan yang kita sebut dengan antibodi. Hanya untuk COVID ini antibodi itu kemudian berapa besarnya, berapa lama dia bertahan di dalam tubuh itu tidak ada patokan. Artinya masing-masing berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maka ada kemungkinan titernya, kadernya antibodi itu akan turun, kekebalannya akan turun, dan ini menjadi risiko dia bisa terinfeksi lagi. Nah, oleh karena itu mereka yang sudah sembuh penyintas tetap dibutuhkan vaksinasi, karena kalau vaksinasi kan dosisnya sudah jelas, berdasarkan penelitian sebelumnya dengan dosis seperti ini, dengan jadwal seperti ini 4 minggu, maka kekebalannya menjadi protektif. Nah, oleh karena itu kan sudah pasti ya kalau yang untuk vaksin. Tetapi kalau infeksi alamnya, nah itu belum menjamin berapa lama dan apakah ini cukup kuat untuk melindungi vaksin terhadap penyakit berikutnya. Tapi ada yang bilang juga bahwa 3 bulan setelah kena COVID ya dok ya, baru bisa itu sebenarnya, atau bagaimana? Jadi memang kalau di awal ini kan penyakitnya maupun vaksin kan sesuatu yang sangat baru, jadi selalu update gitu ya. Waktu pertama kali vaksin ada itu tidak perlu gitu kan kemudian ada pembaruan 3 bulan. Nah, sebetulnya tidak selalu harus 3 bulan. 3 bulan itu terutama adalah kalau dia yang mendapat plasma ya, jadi dia yang berat mendapat itu memang disarankan untuk 3 bulan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di CDC ya itu, dan juga di screening yang sekarang, selama dia kemudian sudah recovery, nah ini sebetulnya nggak masalah kemudian kita berikan vaksinasi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan tadi. Kesimpulannya, berdasarkan kelima dimensi, yaitu ketahanan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Kesemuanya menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka termasuk kategori tinggi. Dimensi yang lebih banyak masuk kategori sedang, yaitu dimensi ketahanan ekonomi. Hal ini terjadi karena saat ini banyak responden yang mengalami penurunan penghasilan disebabkan adanya kebijakan bekerja dari rumah untuk mencegah penularan virus corona. Sering dengan banyaknya program yang menangani dampak COVID-19, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Maka dari itu, program-program tersebut harus memastikannya berjalan dengan baik dan tepat sasaran dalam pencegahan COVID-19 dan bisa memulihkan kondisi ekonomi